Shalom Alaikum. Baik pemirsa yang terhormat, yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lanjutkan studi kita terkait dengan kata Allah menurut inskripsi. Kita sampai pada etimologi, yaitu bentuk pertama kata Allah berasal dari al-ilah katanya. Menurut Sinai problematiknya yaitu The Kufan School of Arabic Grammar mengajarkan bahwa kata Allah adalah bentuk singkat dari al-ilah, the God. Nah, kata Allah muncul dalam berbagai bentuk gramatika, antara lain sebagai berikut. Ayat Al-Quran diambilkan dari alamatnya ini, yaitu dan Arabic Bible Fundic dalam program The Scripture. Pertama, bentuk vokatif seruan. Ya, atau wahai, yakni pertama Allahumma. Misalnya dalam Quran Al-Anfal 832, Ali Imran 326 dan seterusnya. Yang maksudnya Allahumma yaitu ya atau wahai Allah. Allahumma, ini tulisannya Allahumma. Wahid kalu Allahum, dan diartikan ya Allah. Di dalam bilangan 12-13 juga muncul ya. Allahumma asfiha. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Tutup. Ya Allah, pada Mazmur 10 ayat 12. Ini ya Allah. Jadi ya Allah atau Allahumma itu maksudnya sama. Bentuk interrogatif. Tadi seruan, sekarang interrogatif. Allah. Surah 10 ayat 59. Allahu, Allahi. Apakah? Maksudnya apakah? Ya Allah itu maksudnya apakah? Katakanlah apakah Allah telah bla 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 bla. Ini hanya mungkin kalau tanpa awalan definite artikel al. Bentuk awalan yakni lillah. Lillah misalnya Kejadian 17:18. Lillah ya. Wakal Abraham lillahi. Abraham berkata kepada Allah. Ketika bentuk tersebut menentukan karakter kata yang bersangkutan dalam Arabik. Kata benda noun yang berawalan kata sandang al tidak dapat ditambahi satu awalan kata seru vokatif ya. Fata, alef. Atau satu partikel unsur penguat magnifying partikel mem Allahumma, atau satu partikel unsur interrogatif hamzah kata tanya Allah gitu. Jadi jelas bahwa Allah tidak terdiri atas awalan al ilah tadinya katanya begitu. Nah, Allahumma dibenarkan secara gramatika untuk menyatakan partikel seruan ya sebagai bentuk ekspresi keagungan kebesaran jamak magnifying majestic plural particle sebagaimana pernyataan diri Allah dengan kata ganti diri kami yang dipahami sebagai bentuk keagungannya, misalnya al-araf tadi. Akan tetapi tidak mungkin ditemui ungkapan al-ilahuma, nggak mungkin itu. Seruan vokatif dengan awalan ya fata alef hanya ditemui dalam frase tanpa kata sandang seperti ya Allah,
Sebaliknya dengan makna sama untuk kata seruan yang lain yakni ayuha alef yeh sada dama heh ya fata alef hanya berlaku dengan kata yang diawali dengan kata sandang. Misalnya ayuha al ilah. Nah, jadi ayuha al ilah dapat tetapi ayuha Allah tidak bisa. Yang bisa ya Allah gitu. Sintaksnya dari vokatif, kata-kata dengan kata sandang pasti tidak boleh diawali dengan ya, padahal bentuk ya Allah sangat umum ditemui. Sementara itu nama generik Arabik untuk sang khalik ialah ilah, tunggal yang mempunyai bentuk jamak dua mustana, yakni ilahaini, ilahani, atau ilahaini yang berarti dua ilah, dan bentuk jamak lebih dari dua yakni alihah. Bentuk marifat definite artikelnya definite artinya bentuk tertentu dengan kata sandang al-ilah dan ini berlaku pula untuk jamaknya yakni al-ilahani, al-ilahaini, al-alihah. Ini yang bentuk plural. Al-Safat 37 ayat 4. Nama generik Arabik ini juga bisa mendapat akhiran pengikat, misalnya saja, ilah hukum, ilahmu, ilahu Abraham, dan sebagainya. Jadi karakter nama generik Arabik ini ilah yang persis sejajar dengan nama generik Ibrani Aramaik, Elohim, Eloah, El, Elah, Allah juga bersifat netral. Dan sebagai the true God, ilah ditemui dalam Al-Quran, misalnya dalam As-Safaat 37 ayat 4. Di sini saya ambilkan contoh As-Safaat 37 ayat 4. Inna ilahakum. Inna ilahakum. Ini ilahakum. Lawahidun. Sungguh ilahmu benar-benar esa. Ilah wahidim. Inna lakum lawahidum. Walaidun. Watin. Wahid. Esa. Al-Baqarah 2 ayat 163 yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmamur rahimun. Ilah kamu adalah ilah yang maha esa, tidak ada ilah selain dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini Al-Baqarah 2163. Sebaliknya kata Allah tidak memiliki karakter sebagaimana kata ilah di atas dan itu sebabnya ia adalah proper noun atau nama diri. Jadi the true God ilah dalam Quran adalah Allah dan ini sejajar dengan the true God Elohim, Eloah, El Elah dalam kitab suci PL Tanak yakni YHWH, baca Yehuwa atau Yehowa. Allah versus Al-Ilaha, Al versus Allah. Bukti bahwa tidak adanya geminasi atau pendua kalian huruf L dalam Syriak Aramaik adalah sebagaimana tertulis pada Garsuni atau Suryani antara kalimat Arabik dan Syriak yang ditulis dalam bentuk huruf-huruf Syriak Aramaik, Estrangalu dan Arabik berikut ketika gramatika Arabik belum maju mandiri. Ini ya, ketapa de Mazmur David Malka lebeh di Alaha, kitab Mazmur Daud dalam Alif wa Allah. Ya. Kita mau ini diarabkan wa Allah inilah Allah al-lh Allah. Jadi Allah ini sejajar dengan Allah. The book of Psalm of David, the king and the head of the God in Syriac, Garsuni. Syriac is the Peshitta version.
pandangan Al-Quran atas non-muslim. Ada beberapa ayat Al-Quran. Saya ambilkan digital versi 2.0 yang perlu mendapat komentar khusus. QS 22 ayat 60. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat dan Maha Perkasa. Kemungkinan ada yang menggunakan sebutan Al-Ilah ataupun Allah, Elah Aramaik yang bersifat Semitik Arabik yang dipahami paralel dengan Allah oleh Nabi Islam. Bila hanya demikian, tampaknya berlaku apa yang disebut sebagai qiraat Sabah. Nah, ini QS 5 ayat 76. Katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah? Katakanlah, hei ahli kitab, janganlah kamu berlebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar. QS 2 ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi penolong bagi kamu. Ayat-ayat di atas sangat jelas bahwa ahli kitab menyembah selain Allah. Demikian juga bisa dipahami bahwa jika seorang mengikuti agama Yahudi atau Nasrani, artinya Allah bukan lagi pelindungnya, alias Allah bukan dimiliki oleh kelompok mereka yang beragama Yahudi Nasrani. Oke. 4. QS 9 ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Orang agama Allah yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar zizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nomor 5, QS 5 ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Ya, dia menafikan sebagaimana dia kehendaki dan seterusnya. Dalam alat ini, Christian Press mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memperolok Allah. Bagaimana mungkin jika orang Yahudi menerima Allah tetapi memperolok? Ini tidak sejalan dengan QS 2240. Artinya ada segolongan lain yang non Allah. QS 3 ayat 72. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya supaya dan seterusnya. Ayat ini mengindikasikan adanya kelompok ahli kitab yang berpura-pura menerima ajaran Islam. QS 12 ayat 111. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya. Memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
8 QS 10 ayat 37. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan secara terperinci ketetapan Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Kedua ayat tersebut mengindikasikan toleransi Islam atas kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi tampaknya setidaknya ada dua kelompok terkait Allah, yakni pengguna Allah dan non-Allah. Menurut Sidney Griffith ada 4 kelompok respon atas Nabi Islam dalam Quran. Sebagaimana diamati Sidney Griffith, 3 denominasi Kristen Suryani arus utama kemudian dikenal oleh para penulis Kristen dan Muslim sebagai Melkite, Yakobit, dan Nestorian. Nah, masih ada satu kelompok yang lebih kecil, yakni Maronit. Kisah 3 sinode akan disurvei di sini. Sinode Ishak 410 Masehi, ya Alaha 420, Sinode Dadiso 424 Masehi, Sinode Yab Alaha, Tomar Yab Alaha, Uskup Katoliko dan segala para uskup dari timur. Sinode Dadiso, Mardasiso, Katolikos dan kepala agung para uskup dan pemimpin semua kekristenan di timur gereja Alaha. Kesaksian Hudra menyatakan bahwa sebuah himne yang dimulai dengan suara Galia Badet Bar Alaha, Etek Demkar Putra Alaha telah menyatakan wahyu sejati kepada gerejanya bahwa dia telah bertunangan dan seterusnya. Jadi di sana ada Bar Alaha, anak Alaha atau putra Alaha. Sekarang mari kita lanjutkan untuk meneliti kata Allah, al-ilah, dan ilah dalam Arabic Bible of the Smith Van Dyke. Pertama, kata Allah selalu menggantikan sembahan Detikot Elohim El dalam status absolut atau mandiri. Genesis 1:1. Ini Allah abad khalat al samawat walarda. Beresit para Elohim. Nah, jadi Elohim ini diganti disalin Allah, di mana Elohim ini posisinya adalah common noun maskulin plural absolut. Nah, jadi absolut diganti Allah. Yesaya 12:2. Udah Allah. Nah, ini Allah. Yahwah. Ini Yahwah. Ya. Ini sedangkan apa? Ayat BHT-nya yaitu L. L ini dalam posisi absolut diganti kata Allah. L diganti kata Allah ini. Allah absolut. Kata ilah dipakai untuk menyalin sembahan Detikot dalam status konstrak. Kata Allah dalam status kontrak. Kata ilah ya dalam status konstrak. Ini ilah al-junud Yahwah asmuhu. Wa Yahweh Elohe. Nah, Elohe ini adalah konstrak. Konstrak ya. Kontrak diganti kata ilah. Bilangan 16:22. Allahumma ilah. Allahumma ilah. Lalu mereka bersungkur dan berkata, Ya Allah. Ya Allah. Ilah jiwa semua manusia. Enggak mungkin ini kata Allah ya. Ilah arwah ini ilah ya. Nah, menurut El, ya Allah El, Elohe, Allahumma ya Allah, El,
absolut. Nah, kalau huma absolut, lalu Elohe ini konstrak. Nah, konstrak ilah. Ulangan 10 ayat 17. Al-Rab ilha hakum hu ila ali alihat al-alihat al-ilah. Nah, ini. Nah, ulangan sebab Tuhan ilahmu bukan Allahmu, enggak ada Allahmu. Adalah ilah di atas segala ilah dan Tuhan di atas segala al-ilah. Dan Tuhan, sorry, al-ilah yang maha besar perkasa. Al-ilah yang maha besar perkasa. PHT Elohekem hu Elohe ha Elohim HL akadol. Elohekem ilahmu ilahmu. Ini sama dengan al-ali, sama dengan ilah hukum, ilah hukum. Ilah, ilah Elohe konstrak. Ha Elohim ilah. Nah, ini ha Elohim itu absolut. Ilah ini juga absolut. Al-alihat ilah. Al-alihat, sorry, al-alihat ya ini. HL ganti al-ilah. Al-alilah absolut. Kata ilah muncul untuk menyalin the true sembahan dalam status konstrak, terikat ataupun diikuti oleh kasus genetik maupun the false god sesembahan. Jadi false god itu juga bisa untuk kata ilah. Ilahihim, ilahihim, ilah mereka. Kasus genetik, they God, God of, ya, ilah Israel, God of Israel, ilah Israel. Kata Allah, Alef Lam He, dan Al-Ilah dalam PB Yunani. Ya. Kata ilah, kata Allah dan Al-Ilah dalam PB Yunani. Nih. Allah, Galatian 6 ayat 16. Israel milik Allah. Ya. Karena ini untuk absolut. God of Abraham, God of Ishak, God of Yakub. Semua God of itu pasti ilah. Karena ini adalah kasusnya genetik atau konstrak. Allah Abraham, ilah Abraham, ilah Ishak dan ilah Yakub. Ilah dan Allah bukanlah ilah yang orang mati, melainkan orang hidup. Of God kasus genetik, ya. Of God juga, in of God. Total genetik. Of God, of death. God of living. Nah, ini ilah, ya. God of, ya. Otheos, nektron, genetif. Ilah, ya. Our God ini juga genetif. Ilah. Their God ini juga genetif. Ilahihim, ilah mereka, bukan Allah mereka. Blessed is the Lord.
The God of Israel. Ini. The God of Israel berarti genitif atau konstrak. Ilah Israel. Nah, through the tender mercies of our God. Ini genitif atau konstrak. Ilahina. Maka kata yang digunakan adalah ilah. Tentu ini untuk the true God kan. Your God. Ini juga genetik. Juga the true God. Ilah hukum. God of Abraham juga. Ini genetik. Jelas God, the true God. Ilah. Yang biru ini ilah. Ilah. Ya. Ilah Ibrahim wa Iska wa Yakub. Ilah Abayina. Ilah nenek moyang. Ya. God of the Holy Prophet. God of berarti ini kasus genetik. Ya. Ilah. Revelation 22 ayat 6. Ilah al-anbiya. Ilah. Jadi bukan Allah ya. Dan Tuhan ilah memberi roh kepada para nabi. Ilah. The true God. Their God. Ini laki-laki. Kasus genetik. God himself. Nah ini God himself mandiri, maka diterjemahkan Allah mandiri. Alpurun al-ilah juga boleh, ya. Tapi di sini Van Dijk memilih Allah. Sedangkan ilahan lahum. Nah, ini Allah. Allah. Ini Allah, ini Allah. Ya. Revelation 21 ayat 3. Allah. Ilahahum. Ilahanum. Ilah mereka. Ya. Ilah mereka. Jadi bukan Allah mereka. Akhirnya saya ambil satu contoh penutup Exodus 3:15 dan 6:3. Exodus 6:3 ini Allah. Allah mandiri, absolut. Absolut, Elohim absolut. Yahweh terbaca Yahweh di sini. Ilah nenek moyangmu, ilah Abraham, ilah Iska, ilah Yakub. Temurun-temurun. Ya, saya ulangi ya. Allah ajali Musa hakatu waluli bani Israel Yahweh. Allah apaikum. Jadi ini aneh ini Fantik ini. Seharusnya ilah tetapi terbaca tidak ada kasranya di bawah alef. Jadi terbaca Allah. Allah Abraham, Allah Ibrahim ya. Tapi ilah Allahnya itu Allah single. Ya sebenarnya ini ilah Yakub. Nah, Elohe, nah, Elohe Abraham, Abu Tekem, Elohe Abraham, nenek moyangmu Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub, Elohim, naon, absolut, nah, ini Allah, absolut nih. God said again unto Moses. Nah, Jehovah God of. Nah, ini berarti God of itu
menunjukkan hubungan kepemilikan atau konstrak. Ya. Kalau PL, tapi kalau PB itu genetif. Ya. Ini perhatikan baik-baik. Yahwah, Yahweh. Ini Allah, Elohim absolut, Elohim absolut, God, Yehovah, ya. God of, Elohe, Allah, single L atau ilah sebenarnya. Jadi seyogianya gunakan term secara biblical scientific, CN maupun PN. Exodus 6 ayat 3, al ilah, ya ini laki-laki tidak ada apa kasranya di bawah left, jadi terbaca dibaca Allah single L, al Allah. Ini Yahweh, terbaca Yahweh. L absolut, L absolut, ya. BL ya, ya. Al ilah dibaca al ilah diganti al ilah, L al ilah, El Shaddai, ya, para Allah dalam LAI muncul lebih dari 40 kali. Wah, ini aneh. Siapakah seperti engkau di antara para ilah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusan makhlukmu. Ini Ibraninya, ini cara bacanya Ibrani, lalu ini Arabiknya Al-Alihat. Al-Alihat itu para ilah, bukan para Allah. Bilangan 33 ayat 4. Alihatin, alihati, ilah mereka. 10 ayat 6 Judge. Ini alihat, alihat, wa alihat, wa alihat, wa alihat. Para ilah ini bukan para Allah, ya. Melakukan pula yang jahat dengan antara mata Tuhan, mereka beribadah kepada para Baal, para Asoretet, kepada para ilah orang Aram, para ilah orang Sidon, para ilah orang Moab, para ilah Bani Amon, dan para ilah Filistin. Nah, ini para ilah di sini false god. Ya. Jadi al-alihat bisa untuk false god maupun true god, ya, karena memang yang generic name. Hakim 10 ayat 14. Al-alihat, ya ini al-alihat. Para ilah yang telah kamu pilih itu biar mereka yang kamu pada waktu kamu terdesak. Nah, ini untuk false god. Al-alihat, al-ghariban, al-alihat, ya. False god. Para ilah asing dari tengah-tengah mereka. Nah, ini berarti false god. Nah, berikut sekarang kami jelaskan sekilas mengenai Hanif. Hanafiya dalam wacana monoteistik. Ya. Francis Blois, artikelnya Nasrani. Nafastan Hanif. Hanif, kajian tentang kosakata keagamaan Kristen dan Islam. Mengambil pendekatan semitik komparatif yang sama, tetapi memasukkan sumber-sumber Arab Kristen di samping sumber-sumber Kristen Syriak dalam analisnya. De Blois menyimpulkan bahwa Hanif dalam Al-Quran berkonotasi seorang kafir yang beriman, yang tidak tunduk pada hukum Yahudi, mirip dengan gagasan yang diuraikan oleh Paulus dalam Roma 4. De Blois menemukan bahwa penulis Kristen Arab menggunakan kata Hanif untuk berarti kafir. Penggunaan sama ditemukan untuk kata Hanpa dalam bahasa Syria, penggunaan kata Hanif sebelum Islam yang juga membangkitkan makna kafir.
orang-orang Sabian yang sejarawan Muslim Al-Yaqubi menggunakan kata hunafa dan menjelaskannya sebagai penyeimbang, penyembah bintang, penyembah bintang. Bibliografi Museum Nadim Al-Nabdim dan Sarjana Utama Al-Biruni menggunakan hunafa untuk menyebut kaum politeis dari Haran, orang-orang Sabian yang memeluk perpecahan astrologi versus orang-orang Sabian Prayahudi. Sejarawan Al-Masudi menyarankan bahwa Hanif adalah kata serapan dari bahasa Syriak dan ia merujuk kepada para kaisar Romawi sebelum mereka memeluk agama Kristen sebagai pengikut Sabianisme, yakni Al-Hanifiyah. Ini jurnalnya. Kata Hanif halaman 16-17 muncul dalam Al-Quran 10 kali dalam bentuk tunggal dan 2 kali dalam bentuk jamak hunafa. Dalam 8 kemunculannya kata ini merujuk secara eksplisit kepada Abraham dalam Alkitab, dan dalam semua kemunculannya kecuali 1 ayat tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa Hanif Ibrahim bukanlah salah seorang dari orang-orang yang mempersekutukan makanan minal ilmun musyrikin, atau kata-kata yang senada, yaitu bukan salah seorang dari orang-orang musyrik yang mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Ditegaskan bahwa Hanif Ibrahim secara eksplisit dipisahkan dari Yudaisme dan Kristen Nazora, dan dia bukanlah seorang orang yang mempersekutukan Allah. Tidak ada petunjuk, setidaknya tidak dalam Al-Quran, bahwa pernah ada sekelompok orang suatu agama yang dikenal dengan hunafa. Kita hanya diberitahu bahwa Ibrahim atau orang lain atau orang-orang berada atau melakukan sesuatu dalam keadaan hanif. Dalam bahasa Arab halaman 19, para pengarang Kristen Hanifi digunakan secara luas dalam arti yang persis sama dengan Hanpa dalam bahasa Syriak, yaitu pagan kafir. Arti ini cocok dengan semua pernyataan pra-Islam yang sesungguhnya tentang Hanif atau puisi Arab, dan dibuktikan dengan baik oleh pengarang Kristen di masa Islam yang dibahas di tempat lain bersama dengan Sabi dalam arti sama. Jadi dalam penggunaan Kristen Hanif, Hanafi, Sabi, pagan kafir. Al-Hanafiyah, paganisme kekafiran. Namun penggunaan Muslim, Hanif sama dengan julukan Abraham, dan mereka yang mengikuti agamanya sama dengan Muslim. Al-Hanifiyah, Al-Hanifah, agama Abraham Islam. Ini berbeda dengan Hanifi, pengikut mazhab hukum Abu Hanafi. Al-Hanafiyah, mazhab Abu Hanafiyah. Hanifah. Bahasa Arab Kristen Hanafi jelas merupakan sumber kata yang dalam bahasa Ethiopia dieja Hanafi, Hunafi, Hunufe, dan lain-lain. Kafir, dua kata terakhir ini ditulis dengan etimologi H, ada tanda bawah H. Dalam tesisnya Joanna Bell mengemukakan penggunaan kata Hanif dalam Al-Quran dan sampai pada pemahaman tentang Hanif yang diterjemahkan sebagai non-Yahudi yang ditunjukkan sesuai dengan konotasi Hanif dalam Al-Quran dengan definisi yang ditemukan dalam leksika Semit yang lebih luas. Untuk memberikan makna semantik pada temuan leksikal, diajukan pengelompokan teori-teori yang terbingkai dalam penanda Hanif ke dalam 3 penanda yang berbeda. 1, sebuah kelompok keagamaan di dunia nyata yang sudah ada sebelum Islam di Arabia. 2, monoteisme, yaitu indikasi keberadaan monoteisme asli di Arabia. 3,
sebuah kiasan terhadap status mistis Abraham sebagai penganut monoteisme, pertama sebagai legitimasi pesan Muhammad. Ini alamatnya. Kata Hanef muncul sekitar 11 kali dalam PL bermakna proven, irreligious, godless, adjektif maskulin singular absolute. Ini pada alamatnya. Dan Wehanpe muncul sekali, satu kali sebagai adjektif plural absolut. Nepim, Yesaya 33 ayat 14, Hanpa, Tehenat sebagai verb kal imperfect third person masculine singular. Dalam materi agama Hanafiah, seseorang dapat menemukan dukungan untuk argumen bahwa Al-Hanafiyah adalah agama yang berbeda dari agama Muhammad. Dan juga dukungan untuk klaim bahwa Al-Hanafiyah adalah nama awal untuk agama yang kemudian dikenal sebagai Al-Islam. Yonabda menyatakan bahwa Hanafah ada sebagai kelompok agama yang para pertapa mempraktikkan ilmu taat di Jazirah Arab sebelum masa Muhammad. Berbeda dari orang-orang Kristen atau Yahudi dalam syair-syair penyair Jahili, Jiran al-Aud, akar kata HNF muncul dalam bentuk verbal tahanafa yang berarti bertindak sebagai seorang hanif. Ayat tersebut berbunyi seorang penyembah yang bertindak sebagai seorang hanif, al-abidu al-mutahanifu, telah memulai saatnya. Namun akar kata yang sebenarnya dalam bahasa Arab dan Ibrani kata Rival menunjukkan bahwa kata hanif sehubungan dengan kata Ibrani hanif yang berarti sesat herestik. Oke, saya kira saya kira sampai sekian. Jadi dalam studi ini saya tidak pernah menemukan inskripsi sebelum pre-Islamik yang menyatakan munculnya kata Allah alif lam lam he sebagaimana yang tertulis pada zaman jahiliyah. Dengan demikian klaim Muslim yang menyatakan bahwa Ibrahim sama Ismail adalah pewaris Al-Hanifiyah atau agama Islam yang membawa kata Allah. Jadi dengan demikian kami bisa membuktikan bahwa kata Allah sebelum jahiliyah adalah nonsense. Banyak orang Kristen yang percaya begitu saja bahwa kata Allah telah lama diketahui sebelum Islam. Katanya ada yang menyatakan 5 BCE penemuannya. Itu kalau kita ngetik di Google memang begitu, tapi begitu kita cari ternyata tidak ada. Gitu. Jadi itu cuma berita hoax saja. Oke, selamat merenungkan.